Tadi itu jeruk satu. Ada terus mungkin seperti apa Indonesia besok melawan Peluangnya seperti apa nih? Wah, peluangnya cukup optimis lah ya. Apalagi setelah melihat penampilan perdana mereka di laga pertama putaran ketiga kualifikasi zona Asia tahun Arab di kandang Arab Saudi, bisa bermain dengan sangat efisien, dengan low block, dengan disiplin yang sangat tinggi. Walaupun ada mungkin 1-2 kesalahan ya, satu yang fatal penalti blunder, tapi akhirnya bisa di save juga dan from zero to hero ya AS di debutnya gitu. Tapi overall permainannya luar biasa. Dan kebetulan Australia kayaknya nggak dalam kondisi baik, cuma juga harus diwaspadai karena biasanya kalau tim-tim yang udah langganan Piala Dunia kayak gini, mereka udah punya jam terbang yang cukup tinggi, mereka cepat recovery-nya gitu. Kemarin mereka kehilangan poin di kandang, bisa jadi ini justru mereka tampil untuk balas dendam. Tapi apapun itu, tampil di hadapan supporter sendiri, timnas pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi melihat ibaratnya pesona-pesona pemain timnas sekarang kan banyak banget yang menjadi idolanya para netizen gitu, termasuk Dari dulu juga begitu. Dari zaman siapa, Irfan Bahdim ya kan, kalau bicara naturalisasi atau yang dari luar ya, terus akhirnya membela timnas gitu. Untuk pemain-pemain yang main di liga lokal juga selalu jadi idola. Ada Bambang Pamungkas, ada Boas, segala macam. Budi Sudarsono yang main sama kita. Eloko masih jadi top scorer sepanjang sejarah kan di timnas. Jadi aku pikir normal aja, fenomena itu kan normal aja. Mungkin karena eranya beda ya sama sekarang sosial media, jadi wah kelihatan banget gitu hype-nya. Tapi sebenarnya sama aja. Maunya dari dulu GBK juga kalau ada timnas main, ingat Piala Asia 2007 kita jadi tuan rumah, penuhnya kayak apa gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu juga nanti bisa diorganize dengan baik, nggak ada orang-orang titipan yang masuk tanpa tiket, terutama mereka-mereka yang justru harusnya bertugas untuk jaga tapi malah menjaga dan mengamankan kerabatnya. Mas Darius, tambahan 2 pemain naturalisasi yang akan dimainkan di itu mungkin seperti apa? Masih bulan depan kan, kita tunggu aja proses naturalisasinya, mudah-mudahan lancar. Yang pasti akan nambah kekuatan. Cuma ya aku berharap ini project merekrut pemain-pemain abroad ya. Baik yang punya, kalau sekarang kan semuanya punya darah keturunan Indonesia ya, jadi rasanya lebih valid gitu. Tapi apapun itu sebenarnya harus diperhatikan juga. Pembinaan usia dini kayaknya belum benar-benar disentuh gitu. Nah, kalau mencari pemain-pemain abroad aja dan menawarkan untuk membela timnas bisa, masa ya sekedar menjalankan komitmen pembinaan usia dini nggak bisa dilakukan. Itu kan bukan hal yang mustahil gitu ya, dengan kemampuan dan visi dari PSSI yang begitu besar dan panjang. Indonesia harus naik peringkat di ranking FIFA, harus berprestasi di level Asia, dan bahkan target juga masuk ke Piala Dunia. Jangka pendeknya mungkin 5 tahun ke depan mungkin kita bisa ngandelin pemain-pemain yang dari abroad ya. Cuma dalam 5 tahun harusnya kita juga bisa mencetak generasi pemain-pemain dari pembinaan usia muda di Indonesia. Sehingga nextnya kita bisa punya pemain-pemain yang memang berkiprah atau berawal youth development-nya adalah dari Indonesia. Prediksi gol, waduh, kita sih kayaknya menang tipis ya, 2-1 atau bahkan 3-2 gitu. Tapi dramatis. Cuma aku sih cukup optimis. Peluang kita untuk mendapatkan poin penuh ada, tapi harus tetap hati-hati, disiplin, jangan terlena, jangan euforia, overconfidence karena kita bisa nahan Arab Saudi. Apapun itu, permainan kita pasti sudah diantisipasi juga sama Australia. Kira-kira untuk besok yang ngegolin harapannya siapa nih? Siapa aja yang bikin gol buat timnas. Mudah-mudahan Strike bisa pulih ya, recovery-nya berjalan dengan baik. Kemarin kayaknya dia ada cedera ringan ya, mudah-mudahan, karena bagaimanapun juga figur striker di depan memang sangat penting gitu, dan saya belum lihat ada pemain yang bisa ganti dia dengan bisa sangat fluid gitu ya, mengalirkan bola.
dengan 1-2 sentuhan, pergerakan tanpa bolanya juga bagus gitu. Walaupun memang untuk apa namanya, karena dia bukan striker murni kan, jadi untuk eksekusi, untuk ketajaman di kotak penalti memang belum, karena level yang lawan yang dihadapi juga cukup tinggi. Tapi permainan akan berbeda kalau nggak ada dia di depan. Ini ada pemain timnas yang diidolain sama abang? Semua kalau sekarang semua mereka 11 pemain berjuang buat Indonesia, dan semua jadi idola.